Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umdatul Istiqlaliyah. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya pengendalian internal dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan. Dalam konteks bisnis modern, pengendalian internal menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan suatu perusahaan. Pengendalian internal yang efektif tidak hanya berfungsi untuk melindungi aset perusahaan, tetapi juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, perusahaan dihadapkan pada berbagai tantangan yang semakin kompleks dalam mengelola operasional dan keuangan mereka. Persaingan yang sangat ketat, tuntutan pemangku kepentingan untuk transparansi, serta risiko kecurangan dan penyimpangan keuangan menjadi isu yang sangat relevan bagi manajemen perusahaan. Pengendalian internal dapat didefinisikan sebagai proses yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai dalam mencapai tujuan organisasi, termasuk efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut COSO, Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, pengendalian internal yang baik mencakup 5 komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Masing-masing komponen ini sangat terkait dan berkontribusi dalam menciptakan sistem pengendalian yang efektif. Di Indonesia, isu-isu terkait transparansi dan akuntabilitas keuangan semakin mendapat perhatian, terutama setelah terjadinya berbagai skandal keuangan yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa tanpa pengendalian internal yang memadai, perusahaan dapat terjerumus dalam praktik yang merugikan, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami dan menerapkan pengendalian internal yang efektif guna meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan menjaga reputasi perusahaan. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa saja komponen-komponen utama dari pengendalian internal. Yang kedua, bagaimana pengendalian internal dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu apa saja tantangan dalam implementasi pengendalian internal yang efektif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi komponen kunci pengendalian internal, yang kedua menganalisis hubungan antara pengendalian internal, transparansi, dan akuntabilitas keuangan, yang ketiga mengidentifikasi tantangan dalam implementasi pengendalian internal dan solusi yang mungkin dihadapi. Tinjauan pustaka. Definisi dari pengendalian internal. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dirancang dan diterapkan oleh manajemen dan dewan direksi untuk memberikan jaminan yang memadai dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut COSO, pengendalian internal mencakup 5 komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Setiap komponen ini berfungsi untuk memastikan bahwa perusahaan dapat beroperasi secara efektif dan efisien, menghasilkan laporan keuangan yang handal, serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, komponen pengendalian internal. Menurut COSO, terdapat 5 komponen utama dalam pengendalian internal. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menciptakan budaya organisasi yang mendukung integritas dan etika. Seperti menurut Mardiasmo, bahwa lingkungan pengendalian yang kuat akan mendorong karyawan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Yang kedua, penilaian risiko. Penilaian risiko memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mengaruhi laporan keuangan. Menurut Sari, menekankan pentingnya penilaian risiko dalam pengendalian internal untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan. Yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian mencakup kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa risiko yang diidentifikasi dapat dikelola. Menjelaskan bahwa pemisahan tugas dan otorisasi transaksi adalah contoh aktivitas pengendalian yang dapat mencegah kecurangan. Yang keempat yaitu informasi dan komunikasi. Sistem informasi yang baik memastikan bahwa informasi yang relevan dan akurat dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan. Menurut Rahman,
menekankan bahwa transparansi dalam laporan keuangan dapat bergantung pada sistem informasi yang efektif. Yang kelima yaitu pemantauan. Pemantauan yang efektif memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja sistem pengendalian internal secara berkala. Joso menyatakan bahwa pemantauan yang baik dapat membantu perusahaan mengidentifikasi kelemahan dalam sistem dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga yaitu terkait transparansi dan akuntabilitas keuangan. Pengendalian internal yang efektif berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Menurut Sari, perusahaan yang menerapkan pengendalian internal dengan baik cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan dan prosedur yang jelas, serta pemantauan yang ketat terhadap aktivitas keuangan. Mulyadi juga menekankan bahwa pengendalian internal yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan. Transparansi dalam laporan keuangan adalah kunci untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Akuntabilitas di sisi lain mengacu pada tanggung jawab manajemen untuk memberikan laporan yang akurat dan dapat dipercaya. Keduanya merupakan prinsip dasar dalam tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Yang keempat terkait hubungan pengendalian internal dan transparansi dan akuntabilitas. Setiap komponen pengendalian internal berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Misalnya, lingkungan pengendalian yang baik akan menciptakan budaya etika yang kuat, sementara pemantauan yang efektif akan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan adalah akurat dan dapat dipercaya. Yang kelima yaitu tantangan dalam implementasi pengendalian internal. Meskipun pengendalian internal memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi perusahaan dalam implementasinya, yaitu seperti kata Rahman, mencatat bahwa kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pengendalian internal, keterbatasan sumber daya, dan resistensi terhadap perubahan adalah beberapa faktor yang dapat menghambat penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. Metode penelitian. Jenis penelitian ini bersifat studi pustaka atau literature review yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber pustaka. Sumber data pustaka yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan artikel populer. Kriteria pemilihan sumber pustaka yang relevan mencakup keandalan, relevansi, dan kontribusi terhadap topik yang dibahas. Teknik analisis data yang diperoleh dari studi pustaka akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang sering muncul dalam literatur. Berikut hasil dan pembahasan dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Komponen pengendalian internal. Terdapat 5 komponen pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Lingkungan pengendalian yang memadai untuk melaksanakan tugasnya, gaya kepemimpinan perusahaan yang demokratis dan partisipatif akan mendorong karyawan untuk terlibat dalam proses pengendalian. Penilaian risiko. Proses penilaian risiko yang efektif memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mengalami laporan keuangan. Dengan memahami risiko yang ada, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk memitigasi risiko tersebut, sehingga meningkatkan akuntabilitas. Penilaian risiko melibatkan identifikasi risiko bisnis yang relevan, baik risiko internal maupun eksternal. Perusahaan menganalisis kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap organisasi. Perusahaan memilih alternatif tindakan yang tepat dalam mengelola risiko seperti menghindari, mengurangi, atau menerima risiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian mencakup kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa risiko yang diidentifikasi dapat dikelola. Contohnya adalah pemisahan tugas dan otorisasi transaksi yang dapat dicegah kecurangan dan penyimpangan dalam laporan keuangan. Aktivitas pengendalian digunakan untuk menetapkan kebijakan atau prosedur yang jelas dalam semua aktivitas bisnis. Pembuatan pemisahan tugas antar divisi juga mencegah terjadinya kecurangan atau kesalahan. Perusahaan juga melakukan tinjauan kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa aktivitas operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana.
Yang keempat yaitu informasi dan komunikasi. Sistem informasi yang baik memastikan bahwa informasi yang relevan dan akurat dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan. Hal ini penting untuk meningkatkan transparansi karena pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Sistem informasi yang baik dilaksanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data dari informasi yang akurat dan efisien. Perusahaan memastikan adanya komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan. Yang kelima yaitu pemantauan. Pemantauan yang efektif memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja sistem pengendalian internal secara berkala. Dengan melakukan pemantauan, perusahaan dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dan menginisiasi perbaikan di masa depan. Kemudian melaporkan pelanggaran apabila terjadi pelanggaran kepada pihak yang berwenang dalam internal perusahaan. Kelima komponen ini sangat terkait dan bekerja secara sinergi untuk menciptakan sistem pengendalian yang efektif. Dengan menerapkan semua komponen ini secara konsisten, perusahaan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan laporan keuangan, serta mengurangi resiko kecurangan dan kesalahan sehingga perusahaan akan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu hubungan pengendalian internal, transparansi, dan akuntabilitas. Pengendalian internal yang efektif berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari, perusahaan yang menerapkan pengendalian internal dengan baik cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini disebabkan oleh kebijakan dan prosedur yang jelas, serta pemantauan yang ketat terhadap aktivitas keuangan. Sebagai contoh, perusahaan yang menerapkan pemisahan tugas dalam proses akuntansi dapat mengurangi risiko kecurangan. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih akurat dan dapat dipercaya. Hal ini sejalan dengan prinsip good corporate governance yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Berikutnya yaitu tantangan dalam implementasi pengendalian internal. Tantangan dalam implementasi pengendalian internal ada tiga, yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman, yang kedua sumber daya yang terbatas, yang ketiga yaitu resisten terhadap perubahan. Nah, yang pertama kurangnya kesadaran dan pemahaman. Salah satu tantangan utama dalam implementasi pengendalian internal adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan manajemen dan karyawan. Banyak perusahaan yang berukuran kecil dan menengah seringkali menganggap pengendalian internal sebagai beban tambahan. Tanpa pemahaman yang memadai, karyawan mungkin tidak berkomitmen untuk menerapkan prosedur yang diperlukan. Hal ini dapat menghambat penerapan sistem yang efektif. Sumber daya yang terbatas. Perusahaan seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun sumber daya manusia, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menerapkan pengendalian internal yang efektif. Kemudian resistensi terhadap perubahan. Karyawan mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan yang diimplementasikan dalam sistem pengendalian internal, sehingga dapat menghambat keberhasilan dalam implementasi. Resistensi terhadap perubahan merupakan tantangan lain yang sering dihadapi. Karyawan mungkin merasa nyaman dengan cara kerja yang sudah ada dan enggan untuk mengadopsi prosedur baru. Perubahan dalam sistem pengendalian internal seringkali memerlukan perubahan budaya organisasi yang dapat menjadi proses yang sulit dan memakan waktu. Solusi dan rekomendasi. Untuk mengatasi tantangan yang telah diidentifikasi, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah berikut. Dengan melalui pendidikan dan pelatihan, perusahaan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan mengenai pentingnya pengendalian internal dan bagaimana caranya menerapkan secara efektif. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya yang memadai. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif, termasuk investasi dalam teknologi informasi. Yang ketiga, membangun budaya perusahaan. Perusahaan juga perlu menciptakan budaya yang mendukung transparansi dan akuntabilitas di kondisi di mana karyawan merasa nyaman untuk melaporkan penyimpangan atau kecurangan. Dalam penelitian ini yang telah dibahas sebelumnya,
Kesimpulannya adalah komponen pengendalian internal, yaitu terdapat 5 komponen pengendalian internal menurut kerangka COSO, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Masing-masing komponen ini berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Hubungan pengendalian internal dengan transparansi dan akuntabilitas. Pengendalian internal yang efektif dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan. Dengan adanya sistem yang baik, perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Beberapa tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan pengendalian internal yang efektif meliputi kurangnya kesadaran, keterbatasan sumber daya, dan resistensi terhadap perubahan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan disarankan untuk memberikan pendidikan pelatihan, mengalokasikan sumber daya yang memadai, dan membangun budaya perusahaan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.